Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Innallaha azizun dzuntiqam. Fala tahsabanna, maka janganlah tahsabanna sekali-kali kamu mengira Allah kepada Allah itu mukhlifa wa'di, menyalahi janjinya rusulahu kepada rasul-rasulnya. Tuh jangan sekali-kali bahwa kita menganggap bahwa Allah tuh enggak nepati janji sama rasul-rasulnya. Ya. Nah, karena jangan sampai mengira Allah ingkar janji kepada rasul-rasulnya untuk apa? Yaitu akan memberikan pertolongan kepadanya, ya, untuk menolong. Rasulullah akan menolong para utusannya. Nabiullah Ayub, ya kan, akan menolong, tapi didiemin aja, ya kan, sampai orang-orang kafir kagak betah. Emang bener nih Allahnya ada nih Ayub, ya kan, terus dia berdoa, malah sampai kere, ya kan, sampai dia rumahnya terbakar, ternaknya, kebunnya, semuanya, ya kan. Tuh kalau orang yang sudah tipis imannya udah itu gak percaya, ya kan. Allah mah gak bakalan ingkar janji kepada para rasulnya, asal sudah diikuti prosesnya, sudah diikuti jalan hidupnya, apa yang Allah tentukan, nanti Allah janji di akhir, ya kan. Ujung-ujungnya manis, kan. Sembuhnya mah cuman dengan air doang, ya. Air yang sudah Allah kirimkan dari mata air lalu di basah-basahkan di tubuhnya, sembuh semua, ya, sembuh semua. Dan sampai dia punya istri lagi dengan Sayyidatuna Rahmah, punya anak lagi, punya ternak lagi, punya rumah lagi, kembali lagi, ya kan. Tuh itu ya memang nah kepada Rasulullah, kepada utusannya, jadi bukan ingkar, tapi itu menguji, ya, sejauh mana kita itu kesabarannya. Innallaha azizun dzuntiqam, sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan juga mempunyai pembalasan. Jadi harus yakin maha perkasa tanpa ada yang mengalahkan, ya. Rencana sebesar apapun pasti kalah dengan Allah. Dan dzuntiqam, yang mempunyai pembalasan bagi mereka yang kafir, bagi mereka yang melanggar aturan agama, maka akan mendapatkan balasan dari Allah. Kalau kita jangan menganggap kita itu Allah ingkar janji kepada nabinya, gitu ya. Jadi kepada nabi aja masih ada yang meragukan Allah ingkar janji. Nah, apalagi kepada manusia biasa. Jadi banyak, innallaha la tukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah ingkar janji secara umum. Ud'uni astajib lakum, janji Allah, berdoalah kalian maka saya kabulkan, ya kan. Itu banyak janji-janji itu, dan diyakini bahwa innallaha la tukhliful mi'ad itu pasti akan terjadi. Tuh, tinggal tunggu waktunya saja. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barasulillahil wahidil qahhar. Yauma tubaddalul ardu, saat atau pada hari diganti bumi, ghairal ardi, yang bukan bumi ini, was samawati, dan langit. Artinya pada hari nanti bumi ini akan diganti dengan bumi lain, termasuk langit juga akan diganti dengan langit lain. Maksudnya terjadi kiamat. Wa barasulillah, dan mereka menghadap kepada Allah al-wahid, yang maha esa, al-qahar, yang maha perkasa. Tuh, saat itu barulah pada mencari di hari di mana bumi ini akan diganti, demikian pula langit, yaitu hari kiamat. Kemudian manusia digiring untuk dikumpulkan pada satu tanah yang putih, yang bersih, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis sahih dan hadis Bukhari dan Muslim, bahwa sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan bahwa kata Nabi, ditanya mengenai manusia pada saat itu, lalu Nabi menjawab, berada di sirat. Sirat itu jalan
dan mereka semuanya tampak bermunculan, artinya mereka itu keluar dari kuburan mereka masing-masing untuk menghadap kepada Allah yang Maha Esa. Jadi nanti kita keluar dari kuburan masing-masing menuju satu tempat berkumpul yang putih dan bersih. Nggak tahu seperti apa, yang penting itu tempatnya adalah bersih, ya. Nah, itu dunianya itu sudah diganti, bukan dunia yang sekarang. Cari tanah kita nggak bakalan ada, sudah ganti, ya. Nah, itu yaumatu badal, saat diganti, dan nanti kita itu akan kembali menghadap Allah dan kita keluar dari kuburan masing-masing, dikumpulkan di situ nanti. Dan ini banyak Al-Quran menjelaskan itu, ya. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an munbatha. Banyak, ya. Pokoknya dari tentang kiamat itu di dalam juz amma banyak. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Banyak, ya. Wasyamsi wa duhaha, huruf al-qari'ah, mal-qari'ah. Jadi penjelasan tentang terjadinya kiamat itu banyak macam. Tarol mujrimina, dan kamu Muhammad melihat al-mujrimina, orang-orang yang berdosa, ya. Yauma idzin, pada saat itu, maksudnya pada saat orang-orang kafir itu diikat, ya, muqarranina, dalam keadaan terikat itu ditemani, ya, dibelenggu, fil asfad, di dalam belenggu. Jadi wataro, dan kamu melihat wahai Muhammad al-mujrimin, orang-orang yang berdosa itu yaumaidin, pada hari itu, pada hari kiamat itu, muqarranina, mereka bersama-sama. Bersama-sama siapa? Bersama-sama setan, ya, temennya saat kita berada di dunia. Fil asfad, dalam belenggu. Jadi orang yang memang dalam keadaan dosa, kita saat itu terlihat dan Nabi melihat dalam keadaan terbelenggu, diikat, ya, diikat tangannya ke badan sampai ke kaki, itu dibelenggu. Kalau cuma dirantai doang masih bisa jalan, ya kan? Nah, ini dibelenggu, tangan, kaki dan badan diikat jadi satu. Oh, siapa itu dilihat oleh Nabi Muhammad? Orang-orang kafir dalam keadaan terikat beserta setan-setan mereka. Tuh, kalau di dalam tafsirnya dijelaskan bersama siapa? Setan-setan mereka yang dulu mengajak kita untuk masuk ke dalam neraka, itu setan. Kalau sekarang mah kita anggapnya biasa aja, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Cuman sebentar, ya kan? Cuman sedikit, kan gitu, ya. Cuman sekali. Memang setan mah begitu ngajaknya. Setan mah begitu ngajaknya, ya. Padahal itu nanti kita sudah ngikutin langkah-langkah setan. Tuh. Jadi setiap hari itu berapa kali kita kalah dengan nafsu, itu berarti kita udah teman setan, ya. Kalau kita selalu kalah. Dari pagi kan banyak itu kita, ya, yang dipilih antara sholat apa enggak, antara bangun malam apa enggak, ya kan. Habis sholat subuh selesai tuh, ini mau wiridan apa enggak, mau baca yasin apa enggak, terus aja milih, ya kan. Biasanya mau baca yasin, tapi saat itu ada yang bisikin, ada malah sama aja kan, ngantuk kan gitu. Itu sih bagi kita cuman padahal tuh kalau dibiasakan begitu, setan satu-satu dia dapat itu, ya kan, dapat. Alhamdulillah nih kata setan, ya kan, pakai segala alhamdulillah, ya kan, kena satu kan itu. Jadi memang menjadi orang yang istiqomah, ya, itu berat. Makanya al istiqomah khairun min alfi karomah. Orang yang istiqomah itu lebih baik dibandingkan 1000 karomah. 1000 karomah.
karomah kemuliaan 1000 lagi kan. Istiqomah satu dalam ibadah itu lebih baik dibandingkan 1000 karomah itu. Kita maunya kan karomahnya aja, ya kan? Kenapa? Karena karomah itu justru akan lahir dari istiqomah, begitu ya. Nggak mungkin ada karomah kalau kita tidak pernah istiqomah. Arobiluhum min qatiran, pakaian mereka itu, baju-baju mereka itu dari apa? Dari aspal, qatiran. Badannya dibelenggu, tangan kakinya, bajunya dari aspal. Aspal itu kan nggak boleh kena panas sedikit langsung nyala aja, ya kan? Jadi buat alat buat nyalain itu, ya. Aspalnya kalau aspal dunia sih ya kan, lain aspal dunia aja kita udah keturungan panasnya, kena aspal tuh di dunia ini, bukan di akhirat nih, panasnya luar biasa kan, sambil dibakar itu nyala. Jadi karena memang itu buat alat untuk menyala. Nah itu nanti aspalnya aspal akhirat dipakaikan buat kita yang kita dalam keadaan terbelenggu. Oh, enak apa kagak itu ya kan? Astagfirullah. Yang sangat mudah nyala tuh aspal tuh sifatnya begitu, nggak boleh ada panas sedikit langsung nyala aja. Dan tertutuplah watagsya, dan menutupi wujuhahum, muka mereka itu annar, akan api neraka. Jadi mukanya itu ditutupi oleh api neraka nyala tuh. Itu baru mau menjelang hisab ya, baru dikumpulin udah macam-macam. Nah, supaya apa? Liyajziyallahu kulla nafsin, agar Allah memberi balasan Allah kulla nafsin, tiap-tiap jiwa, maka sahabat apa yang ia usahakan. Innallaha, sesungguhnya Allah, sari'ul hisab, adalah zat yang sangat cepat perhitungannya. Jadi itu adalah balasan bagi setiap jiwa sesuai dengan yang ia usahakan, sesuai yang ia laksanakan di dunia. Jadi maksudnya tidak ada yang luput ya dari catatan Allah setiap amal perbuatan kita ini nih ya. Jadi jangan dianggap lupa ya. Kalau manusia bisa lupa ya, apapun itu, mau utang mau apa, bisa aja manusia lupa. Kalau Allah maka gak bisa, gak akan lupa. Ya, jadi semuanya catatan itu kapan akan dilihat? Ya saat itu nanti akan dilihat ya. Jadi sekali lagi, Allah tidak akan pernah lupa dan akan membalas setiap jiwa itu sesuai yang dia perbuat. Makanya dalam hadis ada itu, ish ma syi'ta, hiduplah semaumu, fa innaka mayyit, tapi ingat kamu akan mati. Gitu kan? Ini baru maksudnya bukan nyuruh. Silakan hidup semaumu ya kan? Atur aja sendiri, ngapain aja ya kan? Tapi ingat lu akan mati. Kan gitu ya. Nah, kalau memang kalau nggak mati sih silakan aja ya kan? Nah ini mana itu mati ya, mati hidup lagi. Selanjutnya wa'mal masyi'ta, atau perbuatlah semaumu. Wa'mal masyi'ta, perbuat apa aja, mau nyolong kayak mau zalim mau apa silahkan, wa'mal masyi'ta. Tapi ingat, fa innaka majziyun, Anda akan dibalas, Anda akan dicatat. Silahkan kata Allah, silahkan perbuat apapun yang kamu mau, silahkan perbuat kepada orang lain. Tapi ingat, Anda akan dicatat. Tuh, itu sudah ada, dipersilahkan ya. Dan dipersilahkan. Tapi ya ingat ujungnya itu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Ada lagi wahbib ya, dan cintailah siapapun yang kamu kehendaki.
fa innaka mufariqun, tapi ingat kamu akan berpisah. Jadi tidak ada yang abadi. Sekalipun di dunia kita cinta, ya kita senang sama orang, sama tetangga, sama sahabat, ya kan deket banget. Tapi ingat, pasti dia akan berpisah dengan kita, ya kan? Nah, saat kita tahu bahwa kita nanti akan terpisah, maka kita, kecintaan kita, kedekatan kita tidak bisa menjauhkan kita kepada Allah. Artinya tetap cinta kita, benci kita karena Allah, bukan karena nafsu, ya. Gitu. Nanti kalau sudah di akhirat lain lagi masalahnya. Boleh kita dengan teman-teman kita, ya, bisa ngumpul lagi. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah itu maha cepat untuk perhitungannya. Jadi Allah akan membalas setiap jiwa sesuai yang dia perlakukan. Hada balaghul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama ilahu wahidu waliyadzakkara ulul albab. Hada balaghun, ini adalah penyampaian, penyesalan. Balag itu kan udah terakhir, ya. Ini adalah penyampaian atau penyesalan linnas, bagi manusia. Kalau sudah begitu, ya, waliyungzaru, dan agar menjadi peringatan, bihi, dengannya, dengan peristiwa tadi itu, dijadikan penjelasan, penyampaian bagi manusia, dan juga peringatan bagi manusia. Jadi maksudnya kita pahami itu ayat, ya, jadi peringatan, jadi bukan sekedar dibaca, tahu, oh ternyata mau begini, ya, diingetin, sesuaikan dengan badan kita. Wal ya'lamu, dan agar mereka itu mengetahui, annama, bahwasanya, huwa ilahun, dialah Allah Tuhan wahid yang maha esa. Satu, yang kedua, waliyadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran orang-orang yang mempunyai akal. Jadi fungsinya apa? Sejarah itu dijelaskan dalam Al-Quran. Satu, bahwa keyakinan tidak ada Allah itu kecuali Allah yang esa, yang satu. Jadi nggak ada tuh Tuhan lain selain daripada Allah. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, nggak ada, ya. Dalam Islam cuman satu. Bahkan kalau dijelaskan, seandainya di muka bumi ini ada Tuhan selain Allah, ada dua gitu, la fasadata, maka dunia ini akan hancur, ya. Kalau dua merepot, ya, bisa berantem, kan gitu, ya. Bisa musyawarah, ya kan. Ya musyawarah namanya, kalau ngomong ada yang setuju, ada yang enggak, ya kan. Kalau giliran enggak setuju, berantem lah, mustahil. Allah sampai berantem. Makanya satu, udah nggak ada yang utak-atik. Terserah mau hujan ini kemana, mau hujan apa enggak, urusan Allah, ya kan. Ya nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Itu satu. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, itu semuanya karena kekuasaan Allah. Kita mohon pertolongan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, dan memohon hajat pun hanya kepada Allah. Hikmah yang kedua fungsinya, waliyadzakkara ulul albab, dan agar kita mengambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi bagi orang yang masih, setiap orang ini kan masih udah diberi akal semua nih sama Allah. Sama, setiap manusia diberikan akal pikiran oleh Allah, sama. Cuman masalahnya dipakai apa enggak tuh, ya. Akalnya mah sama, biar orang gila juga sama, ya. Cuman di sini dipakai, dipergunakan apa enggak. Semuanya sudah dijatahkan masing-masing oleh Allah tuh. Orang-orang yang mempunyai akal, ada akalnya tapi tidak dipakai, tidak difungsikan. Yang satu manih
punya motor sama-sama dikasih semuanya. Yang satu mah dipergunakan dia buat nyari uang, buat ini menghasilkan. Kalau yang satu enggak, ditaruh aja, lah lama-lama rusak, ya kan? Tidak dimanfaatkan. Jadi orang yang mampu menggunakan akalnya secara sehat, maka dia akan meyakini bahwa semua yang terjadi itu karena kekuasaan Allah. Allah itu orang yang pakai akal tuh, ya. Orang yang pakai akal. Orang-orang yang sampai detik ini masih belum sholat juga itu masih belum pakai akal, ya. Orang-orang yang sampai detik ini masih belum sholat juga, masih tetap zalim juga, masih tetap menipu orang, ngurangi timbangan, itu akalnya belum dipakai, ya. Belum dia. Yang penting gua untung, gua kaya, ya kan, gua enak, bodo amat orang lain, kan gitu. Nah itu, jadi masih semau gua. Jadi nggak pakai akal bahwa semua itu akan dicatat, semua itu akan dihisap. Nah itu tidak menggunakan akal. Padahal kematian itu datangnya kan tiba-tiba. Al maut ya'ti baghtatan, kematian itu datangnya tiba-tiba, ya. Nggak pandang orang lagi ngapain. Kemarin di Pondok Kelapa itu ada mau berangkat umroh, dekat rumahnya Haji Amud almarhum, ya. Ya Allah, masih muda, saya sih kenal lakinya mah. Itu lagi ratiban mau berangkat umroh. Malamnya itu ratiban, muter-muter, habis salaman dia duduk, lagi baca doa, dia jatuh, meninggal, ya kan? Apa udah tua? Masih muda, sehat, kagak sakit, kagak apa, sehat dan muda. Kali kalau udah tua pantesan gitu ya, sesak napas. Lah kagak ini mah, ya. Itu umur tuh, ya. Jadi jangan aman-aman aja. Itu siapa namanya, Tuti Alawiyah apa siapa deh, lupa saya namanya. Baru berapa hari ini. Rumahnya gede, dekat rumahnya Jamu tuh, orang Betawi sebenarnya. Ustazah kenalnya di situ. Nah itu, ya, jadi umur begitu emang udah waktunya kan itu. Biar dia mau umroh juga kan gitu. Kan kalau model kita kan pikirannya begitu, entar aja apa mau umroh dulu, ya kan? Ini kan lagi selamatan mau umroh dulu, entar apa pulang umroh kan gitu, ya. Lah Allah, malaikat enggak kenal sama gitu-gituan, ya kan? Bodoh amat mau umroh mau amrah, ya kan? Ini waktunya udah datang ini, kan? Waktunya udah datang, kontraknya udah habis, ya. Udah mulai keluar dah kan gitu. Ya, tuh. Jadi orang yang menggunakan akalnya dia nggak mau melakukan semena-mena hidup juga, ya kan? Karena maka semuanya akan dibalas oleh Allah, Udah ya? Waliyadzakkara ulul albab wallahu a'lamu bissawab.